berzikir dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir hati akan tenang, jiwa akan tentram, dan kebahagiaan selalu menyertai kita. Dengan berzikir Allah dekat dengan kita dan setan jauh dari kita. Dengan berzikir ibadah kita jadi hidup, ibadah kita jadi istiqomah. Dengan zikir ibadah kita mendatangkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kita bersyukur, Allah tambahi nikmat-nikmat yang lain yang belum diberikan Allah, dan Allah berikan nikmat yang lebih baik daripada yang sudah diberikan Allah. Jadi orang yang hidup itu beruntung kalau dia berzikir dan bersyukur kepada Allah. Kalau dia tidak berzikir dan tidak bersyukur, maka dia menjadi orang yang rugi. Alhamdulillah, ibu-ibunda yang duduk pada siang hari ini di masjid kita ini tanda salah satu orang yang berzikir dan bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 30 Rajab. Besok tanggal 1 Sya'ban. Artinya 30 hari lagi atau 29 hari lagi lah kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Makanya hari ini hari terakhir taklim kita sampai nanti bulan Ramadan dan bulan Syawal, insya Allah kita bertemu kembali. Tapi kadang-kadang ada yang lupa membuka setelah menutupnya sebelum Ramadan. Kita tutup pengajian pada hari ini. Awak pikir bulan Syawal akan dibuka. Lewat bulan Syawal, masuk Dzulqa'dah belum juga dibuka. Awak pikir bulan Dzulhijjah barulah dibuka. Dzulhijjah pun belum juga dipanggil. Awak tanya, kenapa enggak ngaji-ngaji? Rupanya lupa orang itu bukanya lagi. Menutupnya ingat, membuka lupa. Jadi kalau ingat menutup, ingat pula lah membukanya. Nah, kata baginda Rasul, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron." Barang siapa orang yang senang hatinya masuk bulan Ramadan, diharamkan tubuhnya masuk api neraka. Baru senang saja kita mau datang Ramadan, kita sambut dia, itu orang sudah diharamkan masuk neraka. Belum puasa, belum tarawih, belum lagi dia tadarus, belum bersedekah, masih senang saja hatinya mau datang bulan Ramadan. Inilah dia. Ini kan sudah diambang bulan Ramadan. Besok sudah masuk Syawal, besok sudah masuk Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Kalaupun 30 hari nanti Sya'ban ini, 30 hari kita sudah masuk di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini senang kita. Alhamdulillah sudah masuk di bulan Sya'ban, tak terasa sebentar lagi Ramadan. Senang hatinya. Kenapa? Ada hal-hal yang tidak kita dapat di bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Kita bisa berpuasa di bulan lain, tapi beda nilainya berpuasa di bulan Ramadan. Kita bisa baca Quran di bulan yang lain, tapi berbeda nilainya bacaan Quran kita di bulan Ramadan. Kita bisa bersedekah di bulan yang lain, tetapi beda sedekah kita di bulan Ramadan. Kenapa? Kata Nabi, seluruh amalan kita di bulan Ramadan dilipat gandakan Allah pahalanya. Satu kali kita sholat subuh di bulan yang lain, satu kali kita kerjakan di bulan Ramadan sama dengan 70 kali kita mengerjakan sholat subuh di bulan yang lain. Satu kali kita sholat asar di bulan Ramadan, itu sama dengan 70 kali kita melakukan sholat asar di bulan yang lain. Dilipat gandakan Allah.
Semua ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan bisa kita kerjakan di bulan yang lain. Tetapi nilainya berbeda. Nilainya berbeda di sisi Allah. Maka sampai-sampai kata Nabi, kalau umatku tahu begitu tingginya Ramadan itu, begitu hebatnya fadilah Ramadan itu, niscaya umatku akan berharap setiap tahun bulan itu Ramadan. Kalau kita tahu fadilahnya, orang yang mati di bulan Ramadan seperti apa, orang yang bersedekah di bulan Ramadan seperti apa, kalau kita tahu itu, kita akan berharap kepada Allah, ya Allah, kalau bisa seluruh bulan itu Ramadan, tak ada bulan Syawal, tak ada bulan yang lain-lain, maunya semua bulan itu adalah Ramadan. Senang hati kita. Kita bisa makan sahur di bulan yang lain untuk puasa sunat. Tapi lain suasananya kita makan sahur di bulan Ramadan. Teh manis diminum sedang tidak puasa dan tidak di bulan Ramadan. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat Ustaz, lezat. Tapi teh manis ini nanti diminum pada waktu kita berbuka di bulan Ramadan. Lain rasanya. Beda. Setiap hari kita minum teh manis, tapi begitu kita minum teh manis pada waktu Ramadan, lain. Kebahagiaan yang pertama yang diterima oleh orang yang berpuasa itu ketika buka. Jadi waktu buka, segerakan buka. Jangan ditunda-tunda. Jangan anggar jago. Aku kalau jam 6:30 nggak sedap kurasa, aku jam 9 aja bukanya. Oi makcik. Usah anggar jago makcik. Jadi kalau buka disuruh segera bu. Sunnah puasa itu buka segera. Sahur takhirkan. Nah, lambatkan sahur sunnah. Cepatkan segerakan buka Jadi begitu. Selain hal-hal yang wajib dalam puasa, ambil juga yang sunnah-sunnah dalam puasa. Nah, itulah yang mau Ustaz Jamal jelaskan hari ini. Boleh nggak? Nah, cocok kamu rasa? Bungkus. Aku kalau ditanya pakai apa ini karena cerita sakit tahu dah aku sebut aku pula pakai kain kapan nak bilang kan. Baik. Nah, amalkan yang wajib dalam puasa, amalkan yang sunnah. Banyak sunnah-sunnah dalam puasa. Salah satu, beberapa di antara yang sunnah dalam puasa, oke. Lambatkan buka. Lambatkan sahur. Lambatkan sahur, takhirkan sahur. Artinya sebaik-baik orang yang sahur dalam puasa itu adalah hampir mendekati waktu azan, waktu subuh. Contoh misalnya nanti bulan puasa ini nanti, kalau saya tengok waktu, mungkin nanti ini sekitar jam 5.15 nanti subuh. Jam 5.15. Kalau sekarang kan 5.20 nih, mungkin nanti sekitar 5.15. Disitulah azan subuh, jam 5.15. Maka kalau bisa kita makan itu jam 5 kurang 15. Jadi ada waktu kita kira-kira setengah jam. Setengah jam waktu kita. Nah, itulah mentakhirkan waktu. Ibu nggak perlu kalau jam 5.15 nanti waktu subuh kita, ibu nggak perlu makan jam 4. Bukan nggak boleh. Boleh saya makan jam 4? Boleh. Nggak makan pun boleh puasa. Tapi mengambil sunnah. Takhirkan waktu sahur. Lambatkan waktu sahur sampai dekat dengan waktu subuh. Nah, Ustadz, imsak itu ada 2 macam. Betul. Kita menghitung imsak ada 2 macam nih. Ada imsak 10 menit sebelum ada orang yang imsaknya itu adalah azan. Ada 2 macam nih. Nggak usah ribut. Imsak itu artinya menahan. Imsak itu artinya menahan. Jadi ada orang yang menahan mulai puasa itu 10 menit sebelum azan. Ada hadis Nabi terkait dengan itu. Bahwa ada pun waktu imsak itu adalah lebih kurang dibacakan 50 ayat Al-Quran. Nah, jadi antara imsak dengan azan kata Nabi dibacakan 50 ayat Al-Quran. Nah, jadi artinya kalau begitu kira-kira diambil 10 menit. Itulah waktu imsak. 10 menit sebelum azan. Boleh. Terus ada saudara kita. Dia nggak ngambil 10 menit.
azan itulah waktu imsaknya. Boleh, sama-sama boleh. Silahkan, nggak usah berantem. Kau nggak boleh kok 10 menit sebelum azan. Kau makan dah azan, berarti kau batal puasa kau. Kaulah yang salah, kau bodoh kali. Orang masih ada kok waktu. Salah, kau yang salah. Kaulah yang salah, kau puasa. Enggak, aku pun enggak. Ngapain kalian ribut? Membicarakan masalah imsak. Yang satu bilang imsaknya jam 10 menit sebelum subuh. Yang satu lagi bilang imsaknya jam subuh betul. Udah, berkeras orang ini berantem. Baru ditanya, kau puasa? Enggak, aku pun enggak. Jadi ngapain kalian berantem? Berantem hanya membicarakan masalah waktu sementara dua-duanya enggak puas. Inilah umat yang bikin rusak nih. Beginilah kita bikin rusak tuh. Kau sholat subuh pakai kunut? Tidak. Tak boleh pakai subuh pakai kunut. Bid'ah, dolalah, masuk neraka. Yang sholat subuh pakai kunut masuk neraka. Kaulah yang salah, pakai kunut sholat subuh itu. Kalau enggak pakai kunut, batal sholat subuhnya. Berantem orang nih. Kau sholat subuh tadi? Enggak, aku pun enggak. Jadi kok ribut? Memang suka ribut, Bu. Ada orang gitu. Kalau enggak berantem, enggak suka. Ada tetangga ibu yang kayak gitu. Aku enggak ada. Tetanggaku baik-baik semua. Yang enggak tetanggaku itu yang enggak baik. Gitu. Coba. Waktu imsak ditakhirkan. Kalau ibu berfatwa seperti itu kira-kira setengah jam masih sempat. Makan tuh kan enggak perlu lama-lama. Nah. Kemudian waktu buka segerakan, Bu. Makanya sebaik-baik orang yang berbuka itu 5 menit sebelum buka atau 10 menit dia sudah siap duduk di depan hidangan. Jadi sebaik-baiknya kita itu adab makan itu kita sudah nunggu. Jadi bukan makan itu gitu masuk kita ngambil comot-comot, enggak. Jadi sunnah buka itu kita udah nunggu, udah disiapkan. Kalau di meja udah disiapkan. Kalau udah disiapkan. Jadi waktunya 5 menit lagi itu kita udah duduk, Bu. Dengan keluarga udah duduk itu. Jadi keluarga itu dilatih. 5 menit sebelum azan maghrib itu kita sudah duduk. Sudah duduk, ibu, anak, cucu, suami udah duduk. Ibu, anak, cucu, pas suami nggak ada Ustadz. Panggil aja suami tetangga sebelah. Jangan. Marah bininya. Begitu kita buka, segerakan. Dua duduk kita. Jadi sebelum buka kita ada duduk. Dek. Buka puasa. Buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah. Ya kan? Bagi engkaulah puasaku dan dari rezeki engkau aku berbuka. Ya Allah ya maha pengasih lagi maha penyayang. Baru minum. Ustadz, saya dibilang kawan saya jangan doa dulu, minum dulu baru doa. Yang mana yang betul Ustadz? Ustadz tadi sebelum minum doa dulu. Allahumma laka sumtu. Allahumma lakam sumtu itu doa, Bu, bukan niat. Kita perlu niat untuk puasa. Kalau buka nggak ada niatnya. Buka itu asal minum ya udah buka. Jadi Allahumma laka sumtu bukan niat buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika arhamir. Itu adalah doa buka, bukan niat buka. Kalau mau buka itu buka aja, nggak usah niat-niatan. Buka aja. Mana duluan Ustadz? Doa dulu atau buka dulu? Kalau saya doa dulu. Kalau ada orang buka dulu baru doa, nggak ada masalah. Boleh, namanya doa. Lalu kenapa Ustadz doa dulu baru buka? Karena kalau kita doa dulu, belum buka, berarti kita doanya sedang dalam keadaan puasa. Kalau kita udah buka baru doa, berarti doanya dalam keadaan tidak. Mana lebih bagus doa dalam puasa atau doa sedang tidak puasa? Itulah makanya saya doa dulu. Gitu jawabannya. Salah orang yang buka dulu baru. Saya nggak berani nyalah-nyalahkan. Enaknya ngaji sama Ustadz Jamal itu nggak suka nyalah-nyalahkan orang. Paham? Nggak suka. Tapi saya berbuat begini alasannya begini.
Nah, kamu berbuat begitu alasannya apa? Jangan kita ini ngaji mau menang sendiri. Salah tuh. Kenapa? Nggak tahu lah aku, pokoknya salah aja. Nggak boleh. Kenapa Ustadz mengamalkan gitu? Karena orang yang berpuasa lebih baik daripada yang tidak berpuasa. Kalau ibu doa dulu. Belum minum nih. Allahumma laka sumtu, kan belum minum nih. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagi Engkaulah puasaku dan dengan Engkau aku beriman ya Allah, dan atas rezekimu aku berbuka yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waktu ibu baca doa gitu, ibu kan masih puasa itu. Begitu ibu minum, batallah puasanya. Itulah nggak puasa lagi. Berarti kalau ibu udah minum berdoa, berarti ibu doanya sedang tidak puasa. Maka saya bilang, doa orang yang sedang berpuasa lebih baik dari doa orang yang sedang tidak puasa. Nah, itulah makanya. Jadi Bu, doakan dulu. Mulai besok. Baru minum. Jelaskan penjelasannya? Enggak ada. Allah malaka sumtu itu kan bukan niat. Doa. Ya, langsung aja. Doa. Langsung aja doa. Tapi kalau kita mau puasa kan ada itu. Baru nawaitu mau puasa. Nawaitu sauma ghadin. Hafal kita semua. Tandanya kita saban tahun saban tahun kita puasa. Sehingga begitu ya. Nawaitu. Hafal kita. Sampai-sampai waktu umroh disuruh doa niat umroh, dia pun ayo niat umroh kata ustadznya, ya kan? Harusnya kan nawaitul ya, datang dia ke Ramadan, nawaitu saumarodin an adai pardusari Ramadana haji, padahal ustadznya nyuruh untuk niat umroh karena udah kebiasaan nawaitu saumaro. Sah ustadz umrohnya, sah. Yang ditengok Allah hatinya, bukan mulut. Mulutnya ini kan mulut, tapi hatinya memang mau umroh. Waktu kita buka, dipercepat. Waktu kita sahur, diperlambat. Itu diantara sunnah-sunnah. Kemudian waktu makan, apa kata Rasul? Kata Rasul, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, diampunkan Allah dosa yang lalu. Jadi salah satu fadilah puasa Ramadan itu diampunkan dosa yang lalu dengan syarat dia puasa dengan iman dan ihtisab. Berpuasa dengan iman itu dilakukan puasa karena Allah, bukan karena yang lain. Ihtisab dilakukan puasa dengan ilmu dan sunnah. Jadi ihtisab di sana itu perhitungan, lakukanlah buka puasa itu dengan sunnah Rasul. Dengan sunnah Rasul. Jadi orang yang diampunkan Allah dosanya apabila pertama puasa dengan iman dan puasa dia buka dengan Rasul. Puasanya dengan iman, bukanya dengan sunnah. Apa sunnah puasa? Sunnah puasa yang pertama, makanlah buah. Jadi yang pertama kali masuk ke mulut kita, yang pertama kali kita makan itu buah, Ibu. Dan buah yang disunahkan adalah kurma. Kalau tidak ada kurma, boleh buah yang lain. Yaitu buah yang tidak dimakan dengan dimasak sebelumnya. Pisang. Contoh misalnya pisang barangan. Pepaya. Ya kan? Apel. Buah-buah yang dimakan tanpa dimasak dengan api dulu. Itu sunnah. Tapi kalau ada sebaiknya sediakan kurma. Karena Rabi setiap dia buka puasa dengan kurma. Sunnah Bu tetap dengan kurma. Dan sunnah makan kurma itu ganjil. 1, 3, 5. Saya ganjil Ustadz. Berapa? 29. Bu, agama itu pakai akal, ad-dinu aklun, pakai akal. Kalau ibu ganjilnya 29, nanti nggak makan nasi lagi. 1, 3 sekurang-kurangnya. Jadi biasakan membuat stok kurma di rumah.
Jangan berpikiran jelek, jangan bersujon. Nanti kalian pikir pula Ustadz Jamal agen kurma. Enggak ada urusan saya dengan agen kurma. Tapi maklum. Jadi yang pertama kita makan, ada air putih, ada bubur, ada kolak, ada kue. Yang pertama kali kita makan itu adalah kurma. Ambil kurmanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurma dulu. Sudah makan kurma 1 biji, barulah minum air putih, barulah minum teh manis, barulah minum yang lain. Dan kata Allah, wa kulu wasrobu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan kebanyakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Sekedarnya saja, waktu kita buka itu, kurma sebiji, kue sepotong atau 2 potong, teh manis sikit, udah habis itu duduk. Tapi kalau bapak-bapak yang perokok, belum dimakan yang lain, baru diteguknya air, tarik api. Itu dulu tariknya. Wah, ada yang begitu. Kalau ada candu rokok tuh. Nah, jadi kalau ibu-ibu kan tarik candu rokok. Ada juga Ustadz. Aduh, janganlah. Kasihan anak cucu. Kalau udah yang ada merokok, berhenti. Jangan merokok. Ya. Suka hati saya lah Ustadz, kan uangnya saya yang beli. Oh iya pula ya. Jangan merokok, oh, bilang. Suka hati saya Ustadz, uangnya kan saya, uang saya. Ya, kan gitu ya kan. Iyalah, nggak apa-apa lah. Dah, nah itulah. Jadi itu pola makannya. Jadi kalau kita buka apa? Kebanyakan buka. Takutnya apa? Kekenyangan. Mak, nggak salah maghrib, Mak. Cakep udah nggak bisa lagi, Bu. Udah kekenyangan. Mak, maghrib, Mak. Mak, maghrib. Diamlah mulut kau. Kekenyang. Tak bisa lagi bangkit. Kekenyangan. Maka makan sedikit. Itu dia. Energi yang puasa tadi. Baru kita sholat maghrib. Gitu. Ya indah. Nah, itu dia. Itu sunnah-sunnah dalam berpuasa di bulan Ramadan. Banyak lagi sebenarnya sunnah-sunnah di bulan Ramadan yang lain. Tapi saya tak bisa sampaikan pada hari ini semua. Dan